Saudara, bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus yang menimpa siswa SD Negeri Lebo II? Sudah terhubung dengan kita dari aplikasi Zoom Bupati Batang Bapak Haji Wihaji. Selamat sore Pak Wihaji, salam sehat. Selamat sore Mas Ulil, salam sehat selalu. Baik Pak Wihaji. Ya, melihat kasus yang terjadi di SD Negeri Lebo II ini, siswa tersebut memang belum mendapatkan vaksinasi dengan alasan siswa ini mengidap asma begitu. Namun pihak sekolah menganjurkan siswa untuk tetap belajar dari rumah atau daring. Sedangkan teman-teman yang lainnya mereka tetap bisa mengikuti PTM. Dan ini PTM ini kan sebetulnya hal-hal yang sangat diidamkan oleh anak-anak selama karena sudah 2 tahun terakhir mereka selalu melakukan pembelajaran secara daring begitu. Kalau menurut pendapat Pak Wihaji ini seperti apa, Pak? Ya, Mas Ulil, terima kasih. Jadi begini, di Kabupaten Batang untuk masalah PTM sudah lama. Kemudian memang saya baru mendengar beberapa saat waktu yang lalu ada 2 siswa SD yang belum divaksin, yang satu mungkin ceritanya kena penyakit asma bawaan, yang satu tidak ada alasan. Dari 2 laporan itu, dari pihak sekolah melakukan kebijakan untuk sementara tidak bisa mengikuti PTM. Bagi saya begini Pak Mas Ulil, bahwa pendidikan ini kewajiban negara, bagian yang mesti kita fasilitasi, dan tentu dengan berbagai macam, salah satunya karena pandemi COVID, ada yang online, ada yang PTM. Prinsipnya kalau kita komunikasi saja, karena ini mungkin belum dijelaskan secara detail, karena kita juga sudah koordinasi dengan kampusnya bahwa nggak ada masalah kok asma divaksin, kemudian juga yang satunya mungkin butuh penjelasan saja. Karena begini Mas Ulil, mungkin masyarakat ini cara pandangnya lain-lain, kemudian dalam beberapa hal perlu kesabaran untuk menjelaskan bagaimana positioning vaksin. Karena ini sudah persoalan negara, bahwa negara hadir untuk memberikan layanan yang terbaik, dan hampir semua negara jawabannya sama, apa itu vaksin. Harapan kita dengan vaksin itulah membentuk herd immunity kita, sehingga itu jawaban yang sementara menjadi pilihan kita. Persoalan ada 1-2 yang barangkali menolak vaksin, nanti tetap terus dilakukan edukasi yang semangatnya saya kira nanti tinggal dikomunikasikan. Loh Pak, kok nggak boleh belajar di sekolahan Pak, kok dilarang? Ya nanti kita komunikasikan, karena sebenarnya itu butuh kesabaran saja, dan itu hak beliau-beliau untuk mendapatkan pendidikan. Saya kira nanti dikomunikasikan dan tidak ada masalah. Kan pertanyaannya gini Mas Ulil, dari kegundahan para guru ini jangan sampai nanti menjadi getok tularnya teman-teman, oh di sana ada yang tidak vaksin nggak mau, ternyata juga boleh sekolah, jadi kita nggak usah vaksin semua gitu. Itu ketakutan, tetapi saya yakin kok bahwa ini negara, kemudian nanti kita berikan jalan keluarnya. Insya Allah nanti kita panggil juga Dinas Pendidikan, berikan penjelasan, nanti diberikan jalan yang terbaik, karena kita juga harus adil, fasilitasi mereka semua. Nah, Pak, cukup online Pak, kalau memang bisa offline bersama-sama kenapa tidak, kasih jalan keluarnya aja, yang jelas dikasih penjelasan terus, bahwa di waktu yang sama juga tentu ini mesti dilakukan. Pak, kan itu bukan kewajiban Pak Bupati. Iya, memang tidak kewajiban, tetapi ini negara hadir dan memberikan layanan yang terbaik. Prinsipnya gini Mas Ulil, prinsipnya insya Allah nanti kita panggil kadisnya untuk memberikan penjelasan secara detail, biar nanti juga ya bisalah ikut PTM, tentu dengan catatan terus dikasih edukasi, dikasih penjelasan bahwa ini loh kebutuhan vaksin itu bukan lain-lain, ini kebutuhan. Insya Allah Kak, nanti masyarakat bisa, saya yakin pelan-pelan, yang butuh kesabaran, kira-kira Mas Ulil, kira-kira begitu Mas Ulil. Baik, ini mungkin karena salah satu kekhawatiran begitu dari orang tua karena banyak informasi yang beredar, indikasi-indikasi seperti apa yang dialami oleh masyarakat sehingga kondisi masyarakat ini tidak bisa divaksin, dan salah satunya adalah dia mengidap penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan begitu. Nah, kalau di Batang sendiri saat ini capaian dari vaksinasi anaknya sudah berapa persen, Pak Wihaji?
Alhamdulillah per hari ini 88,19%, mungkin bisa 90% plus hari ini. Insya Allah sih selama ini tidak ada case, tidak ada kasus satupun. Saya juga turun ke lapangan kok ketika vaksin anak-anak. Ada juga ketika ada, saya juga mungkin ada 1-2 menolak, kemudian memberikan penjelasan. Setelah itu kita ajak ngobrol, kita panggil dokter, begini Bu, begini, nanti begini. Alhamdulillah sih akhirnya mau juga divaksin, tinggal dikasih penjelasan yang gamblang, yang jelas, karena masyarakat ini kan butuh dijelaskan dan tidak semua punya cara pandang yang sama. Tinggal kita lakukan pendekatan, sabar, insya Allah bisa, insya Allah. Dan tentu saya memahami kok suasana kebatinan ini, tetapi di Batang no case, tidak ada satu kasus yang berkenaan dengan vaksin anak yang bermasalah. Prinsipnya, ayo semua vaksin biar semua bisa PTM semuanya indah dan nanti tentu bisa menyenangkan biar anak-anak bisa belajar di sekolah. Jadi capaiannya 88,19%, semoga bisa 90% per hari ini. Itu Mas Ulil. Baik, kemudian terkait dengan PTM ini, sejak dibukanya PTM di Kabupaten Batang hingga saat ini, apakah sudah ada laporan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, Pak? Alhamdulillah, no case, tidak ada kasus satupun selama PTM. Udah lama, Batang mendahului, sudah lama, karena memang kita meyakini yang jelas satu, prokesnya harus diperketat. Yang kedua, dilaksanakan dengan baik, tahapan-tahapan. Kan di situ ada surat pernyataan juga, Pak Mas Ulil. Orang tua memberikan surat pernyataan, oke, mengizinkan anaknya untuk bisa PTM. Karena kita ngasih pilihan, yang PTM kita fasilitasi, yang tidak mau PTM juga kita fasilitasi. Alhamdulillah rata-rata 99% menginginkan PTM. Dan tentu semuanya berjalan dengan baik dan sampai hari ini tidak ada masalah dan terus kita jalankan. Kira-kira gitu, Mas Ulil. Baik, lalu bagaimana terkait dengan kebijakan Pemkab Batang untuk anak yang belum bisa divaksin, ini nantinya seperti apa, Pak? Ada dua hal. Yang pertama tentu kita cross-check tentang ilmu kedokterannya. Kalau memang dokter tidak merekomendasikan atau belum merekomendasikan, tentu kita ngikuti dokter. Karena yang tahu tentang kesehatan ini dokter. Yang kedua, kalau memang ada faktor X atau penjelasan lain bukan karena kedokteran, ya kita kasih penjelasan yang lebih lengkap. Insya Allah saya termasuk yang diyakini nanti akan selesai dan akan dijelaskan dan insya Allah akan mengikuti semua. Tentu dengan cara pandang yang beda-beda, Pak, begini. Ya, insya Allah pelan-pelan. Memang latar belakang dari siswa ini kan macam-macam. Tentu yang macam-macam ini tugas kita. Yang susah-susah inilah tugas-tugas kepala sekolah, tugas guru, tugas saya selaku kepala daerah untuk menjelaskan. Nanti Forkopimda bisa menjelaskan, Forkopimcam bisa menjelaskan, ini loh Bu, ini loh negara kita, ini kebijakannya. Artinya negara hadir bukan untuk siapa-siapa. Ini semuanya untuk masyarakat Batang. Dan tentu dua hal tadi, yang memang secara kedokteran pasti kita ada jalan keluarnya. Kalau memang ada faktor X yang lain bukan karena faktor kesehatan, pasti ada jalan keluarnya. Saya sih kebijakannya seperti itu. Intinya begini, ayo kita jelaskan, jangan bosen, jelaskan, datangi, jelaskan. Tentu kita juga tahu kok apa hak dan kewajiban. Yang jelas insya Allah kewajiban negara memfasilitasi pendidikan, maka insya Allah oke, silahkan monggo tetap PTM dengan catatan tertentu yang nanti ayo pelan-pelan. Insya Allah sih oke, nanti kita diskusikan, insya Allah nggak ada masalah, nanti kita carikan jalan keluarnya. Kira-kira gitu, Mas Ulil. Baik, terkait dengan capaian di Kabupaten Batang yang sudah 88,19% hingga awal hingga sampai saat ini, kendala seperti apa yang dihadapi oleh Pemkab Batang terkait dengan vaksinasi anak ini, Bapak? Kalau kendala sebenarnya sih hampir tidak ada, karena cepat juga, karena saya targetkan akhir bulan selesai. Insya Allah ini juga hampir selesai, mulai besok pagi kita booster. Artinya kalau anak-anak itu gampang. Kan dulu problemnya kalau dewasa dan lansia ini kan mobilisasi, waktunya jauh lah. Sekarang kita kan mendekat. Kita bentuk 44 tim nakes untuk vaksin di masing-masing puskesmas kita 21 kali 2 plus dari TNI, plus dari Polri, plus dari rumah sakit swasta. Jalan semua dan mobilisasinya enak, karena kalau guru dilibatkan semua, kepala sekolah dilibatkan semua, jadi kerja bareng. Insya Allah tidak ada masalah, selama ini fine-fine aja. Persoalan 1-2 yang menolak kita jelaskan. Memang ada 1-2 yang menolak, tapi kita jelaskan, akhirnya
selesai, kita jelaskan akhirnya selesai. Terus gimana Bupati kok masih ada 2 itu ya, nanti kita jelaskan, kita datangi, kita yakinkan bahwa di Indonesia juga no case kok, di Batang juga no case, tidak ada satu kasus pun akibat vaksin. Insya Allah saya kok meyakini ya akan jalan, dan alhamdulillah sampai ini tidak ada problem yang sedemikian rupa, sehingga vaksin tetap jalan terus. Per hari dijadwalkan setiap sekolah satu-satu terus didatangi per sekolah-sekolah dan dikumpulin, dan jalan kok, insya Allah jalan, nggak ada masalah yang rumit. Itu Mas Ulil. Baik, terkait dengan gelombang ketiga COVID-19, bagaimana antisipasi dan juga strategi dari Pemkab Batang untuk melindungi para masyarakatnya, terutama anak-anak ini, Pak? Ya, ini yang mesti kita pikirkan serius, tetapi kita juga tidak boleh takut. Saya sudah sampaikan, kita tidak boleh takut dengan, mohon maaf saya ulangi, kita tidak boleh takut dengan COVID, tapi kita jangan gampang ke COVID. Artinya apa? Kuncinya satu, prokes. Selama prokes itu dijalankan dengan kuat, saya yakin kok ini bisa selesai. Dan saya kira ini yang mesti terus kita cerewet kepada siapapun, ke masyarakat, kepada murid, kepada guru, kepada ke sekolah, kepada internal kita, untuk saling mengingatkan. Kan kekuatannya di situ. Kenapa? Nggak karena COVID ini kan nggak kelihatan nempelnya kepada siapa, nularnya kapan, melaluinya jelas kan kalau di teori kedokterannya. Tetapi kan kita nggak ngerti nempel kepada siapa. Maka kekuatannya di prokes. Saya kira antisipasinya adalah ayo kita perhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kecenderungan penularan. Misalnya tentang 3M itu plus 2M jadi 5M itu betul-betul dilaksanakan. Kerumunan betul-betul dihindari, kemudian cuci tangan, maskeran itu menjadi kewajiban. Sekarang sehari nggak maskeran kan kayak ada yang hilang. Kuncinya di situ. Selama prokes ini kuat, insya Allah. Karena negara juga memberikan pilihannya. Vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin booster. Yang ketiga ini yang hari ini mulai besok pagi Batang dijalankan. Saya kira kekuatannya itu. Tidak ada cara lain kok di dunia mana yang bisa menjadi contoh. Saya kira Indonesia justru malah menjadi contoh penanganan COVID-19. Saya kira itu pilihan kita hari ini adalah bagaimana prokes itu betul-betul diperketat tanpa harus menghalang-halangi untuk beraktivitas. Itu Mas Ulil. Baik Pak Wihaji, terima kasih banyak atas informasinya, sudah meluangkan waktu untuk TVRI Jawa Tengah. Selamat beraktivitas kembali Bapak, salam sehat. Terima kasih Mas Ulil, sehat selalu, sukses selalu Mas. Para pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada, ini ada satu pesan dari Bapak Bupati Batang bahwa kita harus terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada.